Di bawah Abbasiyah, umat Islam membentuk garda depan peradaban. Abbasiyah dipengaruhi oleh hadis seperti, tinta ulama sama dengan darah syuhada. Dengan semangat, Khalifah membangun pusat-pusat pengetahuan. Dunia Islam dengan cepat memiliki perpustakaan yang berisi ensiklopedia, terjemahan, syarah, dan risalah yang ditulis para cendekiawan dan ilmuwan muslim. Dengan penemuan kertas, dunia Islam dengan cepat mulai mengalami kemajuan dalam pengembangan perpustakaan. Perpustakaan negara, publik, khusus pribadi telah menjadi umum dan para penulis buku, juga penerjemah, penyalin, kolektor, hingga penjual buku dari semua kelas dan bagian masyarakat, dari semua latar belakang etnis, bersaing satu sama lain dalam produksi dan distribusi buku. Pada abad ke-8, orang Persia yang pertama dan kemudian orang Arab telah menguasai teknik pembuatan kertas dari Cina dengan pabrik kertas yang sudah beroperasi di Baghdad pada 794 Masehi yang kemudian disebut Baghdatikos. Pada abad ke-9, perpustakaan umum mulai muncul di banyak kota Islam. Mereka disebut Darul Ilmi. Di Baghdad, perpustakaan itu disebut Baitul Hikmah. Itu juga sekaligus universitas tempat banyak sarjana dan penyalin menerjemahkan karya-karya dari negara lain ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Mutawakkil abad ke-9 memerintahkan pembangunan Zawiyat Qurra, sebuah lounge untuk pembaca yang dilengkapi secara mewah. Di kota Siraj, Ad-Dud Ad-Daulah mendirikan perpustakaan yang menurut sejarawan Al-Muqaddasi sebagai komplek bangunan yang dikelilingi taman dengan danau dan saluran air. Bangunan-bangunan itu terdiri dari dua lantai dengan total 360 kamar yang dilengkapi karpet. Perpustakaan sering mempekerjakan penerjemah dan penyalin dalam jumlah besar untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagian besar dari karya non-fiksi maupun sastra klasik dari Persia, Yunani, Romawi, dan Sanskerta. Serangkaian perpustakaan luar biasa di wilayah Islam juga berkembang bersama penyebaran Islam. Isi perpustakaan Islam ini disalin oleh biarawan Kristen di daerah perbatasan Muslim, Kristen, terutama Spanyol dan Sisilia. Dari sana mereka akhirnya menuju ke bagian lain Eropa. Salinan-salinan ini bergabung dengan karya-karya yang telah dipelihara secara langsung oleh para biarawan Kristen dari aslinya Yunani dan Romawi yang terbuat dari karya-karya Bizantium. Perpustakaan Islam mungkin menjadi yang pertama menerapkan katalog materi yang dimiliki. Isi rak buku direkam di atas kertas dan ditempelkan di ujung rak. Bibliografi Ibnu An-Nadim Fihris menunjukkan pengabdian para cendekiawan Muslim abad pertengahan pada buku-buku dan sumber-sumber terpercaya. Itu berisi deskripsi ribuan buku yang beredar di dunia Islam sekitar tahun 1000 Masehi, termasuk seluruh bagian untuk buku-buku tentang doktrin agama lain. Perpustakaan Islam modern sebagian besar tidak memiliki buku-buku antik ini. Banyak yang hilang, dihancurkan oleh bangsa Mongol atau dipindahkan ke perpustakaan dan museum Eropa selama era kolonial. Perpustakaan Sahih Ibnu Abbad di abad ke-10 Masehi juga unik. Perpustakaan ini menampung sekitar 200.000 volume. Ibnu Abbad yang sangat bangga dengan koleksi buku yang hebat ini bahkan pernah menolak penunjukan menjadi wazir di Bukhara dengan alasan keterikatan pada buku-bukunya yang membutuhkan sekitar 400 unta untuk membawanya. Sayang, perpustakaan ini sebagian hancur oleh serangan asing. Sesungguhnya, perpustakaan bukan hanya repositori atau penyimpanan kekayaan intelektual masa lalu, namun juga cerminan dari capaian masa depan. Maka tanyalah kepada diri sendiri sebelum bertanya ke orang lain, berapa buku yang dibaca, buku apa saja, atau buku karya siapa saja. Maka kita bisa memperkirakan apa yang akan kita dapatkan di masa depan.